Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita. Yang saat ini kita rasakan adalah nikmat sehat dan kelapangan waktu, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mencintai Al-Quran, sehingga kita bisa berada di depan perangkat masing-masing dengan niat ingin mempelajari Al-Quran. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia paling agung, uswatun hasanah yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang dengan mukjizatnya, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai petunjuk hidup manusia seluruh dunia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah. Apa modal kita adalah mencintai mukjizat tersebut dan mencoba untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, agenda kita yang pertama adalah latihan ketiga trio beginner akan menyampaikan surat Al-An'am ayat 138. Iya, kami silakan. Ya udah, ya silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linatahtiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pagi ini kita masih saja menerima karunia yang sangat banyak kepada kita semua, yaitunya karunia dalam bentuk sehat dan kelapangan waktu, kemudian nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di kegiatan rutinitas kita, yaitu mempelajari ilmu Al-Quran, yaitu Al-Hasani. Kemudian selawat beriring salam kita hadiahkan selalu kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Buya Hasrizal selaku penemu gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, sehingga dengan ilmu yang beliau temukan bisa beliau bagikan kepada kita semua, sehingga kita dari tadinya
beranjak dari nol mempelajari gramatikal ini. Pelan-pelan kita belajar sehingga nanti target kita bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Insya Allah. Amin. Kemudian terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Unizur yang telah membimbing kami di grup KMP Beginner semenjak bulan Oktober 2024 sampai detik ini, ya, yang tidak mengenal waktu telah, ya, sehingga kami dari grup beginner yang tercecer, ya, pelan-pelan bisa untuk memahami gramatikal Al-Quran ini. Sampai di detik ini kami diberi tugas untuk bisa mendampingi Buya, ya, secara trio dengan surah Al-An'am ayat 138. Mudah-mudahan di hari hanya nanti kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Baiklah, pada pagi ini kami dari grup trio ini atau mendapat tugas yaitunya Al-Quran surah Al-An'am 138. Yang trio ini terdiri dari ibu saya sendiri, Evi Mar, yang kedua Ibu Lili Majid, yang ketiga Ibu Zulfa Nemi. Baiklah Bapak dan Ibu, pagi ini kami akan coba untuk mengurai ayat surat Al-An'am ayat 138. Kepada pertama kami persilakan kepada Ibu Zulfa Nemi untuk membacakan Al-Quran surah Al-An'am ayat 138 sekaligus pemenggalannya. Kepada Ibu Zulfa Nemi disilahkan. Terima kasih Ibu Epimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون
Sadaqallahul tulisannya kira-kira enggak ada lagi ya? Ya, karena ini final, jadi mudah-mudahan Itu yang tadi Evi nampak apa? harakat alif iftiratun ya. Harakat kasranya nggak nampak. Ya, memang nggak ada di ayat. Iftiratan. Ada itu. Mana? Ada. Iftira ada. Iftiratu alifnya kan harakatnya kasrah. Tunggu di mana? Ada. Di dalam ayat. Oh, di ayat nggak ada. Karena langsung kan dari Alaiha qiro, alaiha qiro. Kalau dipenggal baru ada Kalau dipenggal barisnya. baru ya. Oh gitu ya, maaf. Oke, lanjut. Yud. Ya. Penggalan Quran Surah Al-An'am ayat 138 terdiri dari 36 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, qalu. Penggalan ketiga, hazihi. Penggalan keempat, an'amun. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, harsun. Penggalan ketujuh, hijrun. Penggalan kedelapan, la. Penggalan kesembilan, yaq'amu. Penggalan ke-10, ha. Penggalan ke-11, ila. Penggalan 12, man. Penggalan 13, nasya'u. Penggalan 14, bi. Penggalan 15, za'mihim. Penggalan 16, wa. Penggalan 17, an'amun. Penggalan 18, hurrimat. Penggalan 19, zuhuruha. Penggalan 20, wa. Penggalan 21, an'amun. Penggalan 22, la. Penggalan 23, yadhkuruna. Penggalan 24, ismallahi. Penggalan 25, alai. Penggal 26, ha. Penggalan 27, iftiraan. Penggalan 28, alai. Penggalan 29, hi. Penggalan 30, sa. Penggalan 31, yajzi. Penggalan 32, him. Penggalan 33, bi. Penggalan 34, ma. Penggalan 35, kanu. Penggalan 36, yaftaruna. Oke, tulisannya kira-kira Bapak Ibu karena ini PPT final ya. Masih adakah yang terselip? Ini di pinggir ini apa ya, Yanti? Mana nih? Oh, Kenapa Apa ada itu? ini ya? Oh, ntar dulu. Bisa kita tengok. Oh, dibuang apa nih, Bu? Buang dulu. oh itu. Mungkin apa kali? Pencet kayaknya tadi. Mm-mm. Tulisannya kira-kira oke ya? Nggak ada yang Ini dari Al-Quran ini mah dari itu. Iya, udah hati-hati ya. Oke, baik. Lanjut. Silakan Emi. Quran Surat Al-An'am ayat 138 terdiri dari dua bagian dengan 36 penggalan. Penggalan pertama yaitu bagian pertama penggalan 1 sampai 29. Bagian kedua penggalan 30 sampai 36. Selanjutnya untuk mengurai penggalan 1 sampai dengan 15 akan disampaikan oleh Ibu Lili Majid. Kepada Ibu Lili Majid kami Ini persilakan. ngapa ada ini? Bunda dibuang ya, Bunda ya. Yang mana? Yang lain di bawah-bawah? Yang di Ya, di bawah itu? bawah, di bawah Ya boleh penggalan di tadi. bawah aja. Belum saya hapus yang di bawah. Saya simpan tadi ke bawah. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilva atas kalian memberikan waktunya. Uraian surat Al-An'am ayat 138, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan 1 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua olu, bentuknya KKL, cirinya bau sukun alif di akhir. Pelaku hum, akar kata owala menjadi ola. Kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar. Mungkin tambahkan kalimatnya dikit, Lili. Ya. Jadi jangan akar kata kowala menjadi kola. Kaidah 1 ada penyambung dikit lah. Di sini berlaku kaidah 1. Nah, gitu ya, jangan langsung kaidah 1 huruf sia ngapain dia. Apa kaidah 1 tuh orang nggak tahu ya. Coba udah nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tenang aja, tenang. Penggalan 2 olu, bentuknya KKL, cirinya bau sukun alif di akhir. Ya. Pelakunya hum, akar kata kowala menjadi kola. Di Ya. sini kaidah 1 Di sini berlaku kaidah berlaku kaidah 1 sia poin 2 dalam Ya. akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ya. Polanya fa'ala ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 360. Mereka telah berkata. Ya. Penggalan 3 hadihi, kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan keempat an-amun, bentuknya KBKK jamak, ciri kata bendanya tanwin, ciri jamaknya sesuai kamus, akar kata nauma, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya na'amun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamak. Lambat-lambat aja pola kata benda jamak. 49 hewan-hewan ternak. Kami mati speakernya. Kira ini di sini nggak ada suara ya, ya udah. Oke, lanjut. Ini Ya. jadi dibaca hewan-hewan ternak. Di sini cuma hewan aja yang benar. Baca apa yang ada, Lili. Hewan ternak aja. Hewan ternak aja itu, Bu. Ya. Lanjut. Kemudian surat Al-An Lanjut aja lagi penggalannya. Ya. Selanjutnya penggalan 9 sampai 12. sampai 8. Ini sampai 8. Mm-mm. Kayaknya sinyal Lili ini. Iya. Udah hilang Untuk timbul. antisipasi ini nanti. Tidak bergerak dia. Lili di mana posisinya Uli? 55, penggalan kelima. Hah? Penggalan sebelumnya Bu Yanti. Oh. Baru sampai 4 baru tadi. Iya. Iya, kelewat. I'm sorry. Bermakna Wah, kasihan sinyalnya. nya KBKK tunggal, Yang kelima apa nih? Wah. kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada pada kamus Munawir halaman 249. Videonya mungkin dimatiin aja mungkin Bu. Lili putus-putus, Lili. Foto videonya. Suaranya putus-putus. Coba dimatikan kameranya dulu. Videonya dimatiin aja. Biar Lebih jelas. Lili.
Oh ya Allah. Ganti posisi, tolong. Ya, Ada pada kamus Mahmud Yunus 97, artinya yang dilarang. Ya. Penggalan 8, la. Huruf bermakna artinya tidak. Oke. Uni kayaknya harus ganti posisi deh dia, Un. Kayaknya hilang. Lili suaranya hilang timbul Lili. Internetnya ya mungkin ya Uni. kameranya dimatiin aja nggak apa-apa. Iya, tapi bisa juga posisi, suka kadang-kadang posisi yang bikin hilang-hilang. Iya, saya udah dekat ini sudah. Oke, lanjut. 9, penggalan 9 Yanti. Ya. Quran surat Al-An'am ayat 138 penggalan 9 sampai 12. Penggalan 9 yad'amu, bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal, domah di akhir. Pelakunya huwa, akar katanya doima, etoima, polanya paala. Ada pada kamus Munawir 852, dia akan makan. Penggalan 10 ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-11 illa, huruf bermakna artinya kecuali. Penggalan ke-12 man, bentuknya huruf bermakna artinya siapa yang. Ya. Quran surat Al-An'am ayat 138 penggalan 13 sampai 15. Penggalan 13 nasya'u, bentuknya KKSAD, cirinya na di awal, domah di akhir. Pelaku nahnu, akar katanya saya'u menjadi Saya kok saya? saya menjadi sa'u. Kamu lagi? Ya, akar katanya saya menjadi sa'a. Ya. Di sini bentuknya kaidah 1, Di sini ya, berlaku. Berlaku. Di sini berlaku. berlaku ya. Tambah aja di catatannya nanti supaya tidak lupa. Di sini berlaku kaidah 1 siap. Poin 2. Ini berlaku ya. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap P2 poin 2. Dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Ada pada kamus Mahmud Yunus 208. Kami akan menghendaki. Penggalan ke-14 bi, bentuknya huruf jar dengan artinya dengan. Penggalan 15 yaknihim, bentuknya KBM, KB satunya tidak alif lam dan tidak ada tanwin. Mihim. Ya, Bentuknya KBM. Ciri, nah gitu. Lambat, dosa ngebut-ngebut. Kayak tadi pagi subuh itu kan pelan-pelan banget dia. Bu Rahmawati. Ya, Penggalan pelan-pelan. 15 yaknihim, bentuknya KBM, ciri kata benda satunya tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda keduanya kata ganti. Ya. Mi, bentuknya KBKK tunggal, aslinya Jakman, karena didahului huruf jar menjadi Jakmin. Karena berpajemuk, harokat tanwin hilang satu menjadi Jakmi. Ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya Ja'ama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada pada kamus Munawir halaman 571, artinya anggapan. Him kata ganti, KB2 him kata ganti artinya mereka.
Jadi arti dari KBM Jamihim artinya anggapan mereka. Ya. Kami lanjutkan dengan teman kami Ibu Hapinar, silakan. Oke, bentar. Jadi Lili, bacanya coba lihat pagi tadi ikut nggak? Lihat dah yang pagi tadi. Itu lambat, tenang, nggak usah ngebut-ngebut. Jadi orang dengarnya juga enak gitu ya. Tarik nafas. Oke, lanjut silakan. Silakan Bu Hapinar, dilanjutkan dengan Ibu Hapinar. Ini slide-nya belum nampak. Oh, ininya ya. Udah slide-nya. Udah nampak. Hah? Oh sudah. Yang tidak muter. Siap. Penggalan ke-16 wa ini bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17 an-amun, bentuk KBKK jamak. Ciri kata benda domah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nauma, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya, kata benda tunggal na'amun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamak af'alun. Terdapat pada Mahmud Yunus 459, artinya hewan ternak. Penggalan ke-18 hurrimat, ini bentuknya KKL pasif. Cirinya tasukun di akhir. Ciri KKL pasif, huruf pertama domah, huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif ia, akar kata haroma, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus 101, artinya dia telah diharamkan. Penggalan ke-19 zuhuruha, ini bentuknya KBM. Ciri kata benda pertamanya tidak ada alif lam dan tanwin. Zuhuru Kata benda kedua, langsung itu dibaca ya. Kata benda keduanya kata ganti. Zuhuru bentuknya KBKK subjek jamak. Aslinya zuhurun, karena bermajemuk menjadi zuhuru. Ciri kata bendanya, ciri kata benda tanwin, ciri subjeknya domah pain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata zoharo, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggal zohrun, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Terdapat pada Mahmud Yunus 250, artinya punggung-punggung. Ha itu kata ganti yang artinya nya. Jadi arti KBM zuhuruha adalah punggung-punggungnya. Oke, ini masih ada sedikit yang keselip ya. Penggalan 18 akar katanya. Bisa minta tolong Yanti sekali. Iya. Langsung diubah aja Yanti karena kita udah yang ketiga ini. Ganti doa. Apa Repita? Penggalan 17 itu ciri CKB-nya kan mungkin Dani. Iya. CKB. Tanwin.
Di sana kan domah katakan. Domah sudah. Ya, apa nih? Ini dirubah apa nih? Doma. Horomo. Horuma gitu. Iya, haruma ya. Yang tengah ganti doma ya. Lah. Yang tengah yang diganti. Ya, salah. Awak bukan orang Arab. Balik. Itu terbalik juga tuh. Tuh. Benar. Rumah. Ya. Ini domates tuh. Ciri tanwin aja ciri kata benda itu. Ya Arab Yanti itu Yanti. Salah. Tadi bilang awak bukan orang Arab. Padahal Arab Melayu tuh. Arab Melayu. Pak Helmi melok ngatoi. Iya, Pak. Tanwin. Apa tadi tanwin ya? Tanwin aja. Tanwin di akhir. Tanwin di akhir, oke. Tanwin pasti ada. Kan amun kan? Jadi ciri kata bendanya tanwin. Ya maksudnya di akhirnya itu nggak perlu. Pastilah di akhir kalau tanwin. Tanwin. Ciri kata benda tanwin. Ya benar. Kalau kata di akhirnya maksudnya. Iya maksudnya di akhir kan. Yang tanwin itu kan udah pasti di Apa akhir. lebih jelas, Bu, tuh. Gimana mau dihilangin? Pegang tutup. Iya di akhirnya dua. Biar seragam dengan yang di depan hilangin aja Yanti. Bang, dihilangin. Hilangnya gampang. Kecil. Insya Allah. Ya lanjut. Ya. 20 lagi. Ya. Penggalan ke-20 wa ini merupakan bentuknya huruf bermakna, artinya penggalan ke-21 an'amun. Ini bentuknya KBKK jamak. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nauma, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal na'amun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamaknya af'alun. Terdapat pada Mahmud Yunus 459, artinya hewan ternak. Penggalan ke-22 la, ini bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 23 yazkuruna, bentuknya KKSAD, ciri ya di awal, waw sukun na di akhir, pelaku hum. Akar kata zakoro, pola fa'ala, terdapat pada Mahmud Yunus 134, artinya mereka akan menyebut. Penggalan ke-24 ismallahi, ini bentuknya KBM. Ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Isma bentuk KBKK objek tunggal. Aslinya isman. Karena bermajemuk menjadi isma. Ciri kata benda tanwin, ciri objek tunggal fathah toin, akar kata samawa menjadi sama. Ini berlaku analog. Ya, berlaku analog kaidah 1 sia poin 2.
pada akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda if'alun. Ini terdapat pada Mahmud Yunus 42. Nya nama. Allahi aslinya Allah, karena sebagai kata kedua dari KBM menjadi Allahi, artinya Allah. Jadi arti KBM Ismallahi, nama Allah. Ya, clear ya. Oke. Penggalan ke-25 alai. Ini merupakan bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-26 ha. Ini bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-27 iftiraan. Ini bentuk KBKK. Ciri kata benda tanwin, akar kata faroya, pola kata kerja ifta'ala, pola kata benda ifti'alun. Terdapat pada Mahmud Yunus 315, artinya pendustaan. Penggalan ke-28 alai. Ini bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-29 hi. Ini merupakan kata ganti, artinya nya. Oke, sebentar. Akar kata penggalan 27 ya. Kita biasa dengarkan itu kan. Akar kata faroya dibaca faro. Jadi supaya terdengar bahwa akar kata ini 3 huruf ya. Ya. Jadi akar kata faro gitu nih. Jadi akar kata faroya dibaca faro gitu. Oh, tinggal itunya lagi ya. Dibaca faro ya. Tapi tadi kan ada baca faroya, tapi dibaca. Ya, tapi kan dia bukan enggak aslinya kan far ini. Faro gitu. Faro ya. Kita sebut faroya itu supaya terdengar bahwa memang 3 huruf faro dan ya. Tapi dilanjutkan dengan dibaca faro, sama dengan akar kata ataya dibaca ata gitu ya. Iya, iya. Oke, lanjut. Ini satu lagi nih. Kalau misalnya yang huruf-huruf jar ini disebut juga bentuknya huruf jar gitu. Bentuk. Ya nih. Kalau ini merupakan huruf jar seperti penggalan. Ya alai, ini huruf jar atau ini berbentuk huruf jar. Itu kalau kalimat ininya terserah boleh. Oh, ya. Ke-28 alai, bentuknya huruf jar boleh. Atau penggalan 28 alai adalah huruf jar boleh juga. Ada, ya. Nggak ada pakai kata bentuk itu adalah huruf jar. Lihat nih. Mana nih arti? Lanjut ya. Oh ya. Jadi arti Quran surah Al-An'am ayat 138 bagian pertama. Dan mereka berkata, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Dia tidak boleh memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka, dan ada pula hewan ternak. Halo, benar itu, kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Itu benar itu. Siap. Tadi ragu. Ulang lagi ya. Dan mereka berkata, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Dia tidak boleh memakannya kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada pula hewan ternak yang diharamkan menungganginya, serta ada lagi hewan ternak yang ketika disembelih mereka tidak menyebut nama Allah atasnya. Itulah sebagai pendustaan terhadapnya. Penggalan berikutnya kami serahkan kepada Ibu Zulfanemi.
Kepada Ibu Zulfanemi disilakan. Terima kasih Ibu Hepimar atas waktunya. Selanjutnya kami akan menguraikan penggalan surat Al-An'am ayat 138 dari penggalan 30 sampai 32. Penggalan 30 sa, huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan 31 yajzi, bentuknya KKSAD. Ciri ya di awal, menandakan pelaku dua. Akar katanya jaza, jazaya dibaca jaza gitu nih. Ya, seperti itu. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Polanya fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus 88, artinya dia akan membalas. Penggalan 32 him, ialah kata ganti, artinya mereka. Oke. Selanjutnya penggalan 33 sampai 36. Uni, tanya Ceni. Yuk. Penggalannya tadi itu yang akhirnya KKSAD itu tidak punya ciri nih. Yang mana? Yajzi kok. Itu ya di akhir. Di akhirnya. Di akhir kan ada tuh. Apa biasanya nih? Enggak, di awal aja kalau yang huruf sia. Oh gitu. Ini siang. Penggalan 33 di bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 34 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 35 kanu, bentuknya KKL. Cirinya waw alif di akhir kata. Waw sukun alif. Waw sukun. Cirinya waw sukun alif di akhir kata. Pelakunya hum, akar katanya kawanu menjadi kana. Kawana jadi kenapa kawan? Akar kata kawana menjadi kana. Ya. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 386, artinya mereka dahulu. Penggalan terakhir, penggalan 36 yaftaruna, bentuknya KKSAD. Aslinya yaftariyuna menjadi yaftaruna karena huruf sianya tidak besti dengan harokat doma. Ia pergi dengan meninggalkan harokat doma dan mereka membawa harokat kasroh. Ciri ya di awal dan waw sukun na di akhir. Pelakuhum, akar kata faroya dibaca faro. Pola ifta'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 315, artinya mereka akan mengadakan dusta. Ya. Apakah perlu ditulis ini, Neng? Yang faro itu tidak apa-apa. Kalau dilihat kelas lain juga ada yang nulis itu ya. Yang apa ini? Yang mana? Faroya itu jadi faro gitu nih. Bukan yang ini huruf sia tidak kayaknya ada juga yang tulis. Oke, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Arti Quran surah Al-An'am ayat 138 bagian 2. Kelak dia akan membalas mereka karena apa yang dahulu mereka selalu ada-adakan.
Arti keseluruhan Quran Surah Al-An'am ayat 138. Dan mereka berkata, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Dia tidak boleh memakannya, kecuali siapa yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada pula hewan ternak yang diharamkan menungganginya, serta ada lagi hewan ternak yang ketika disembelih, mereka tidak menyebut nama Allah atasnya. Itulah sebagai pendustaan terhadapnya. Kelak dia akan membalas mereka karena apa yang dahulu mereka adakan. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tutup dikit. Apa Uni tutupnya? Hah? Siapa nutup Uni? Nemi tuh tidak ditutup dikit Nemi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terus jangan lupa kalimatnya. Seandainya ada harus karena kami masih belajar gitu. Seandainya ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Karena kami masih tambahkan itu ya. Tanda kita merendahkan menyerahkan diri gitu. Menyerah, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian latihan ketiga ya, finishing ya, itu namanya gladi resik, kata malu kalau bahasa ini. Jadi gladi resik. Oke, hanya saja nanti temponya tidak harus ngebut-ngebut, lambat, tenang gitu ya. Coba lihat yang pagi tadi, enak ya yang pagi tadi ya. Yang Konita sama Rahmawati. Ermawati. Ini mau tanya satu nih, lagi. orangnya memang lembut juga Uni. Suara Anu juga bawa bisa lembut, maksudnya jangan ngebut. Awas, gadang-gadang, sorong gadang. Iya, tidak usah begadang maksud Uni itu. Ini susah ini Mas. Semoga insya Allah nanti belajar lagi. Jadi PPT-nya final ya, PPT-nya udah final dengan Diti ya. Oke. Baik, kemudian mau tanya tuh. Apa tuh? Yang penggalan 26 nih. Kadang-kadang kan saya masih suka bingung yang harus pergi, yang harus pindah harokat. Itu cluenya yang enak gimana ya nih ya? Yang mudah dimengerti. Kadang-kadang kan kita nih taruh ini nggak tahu bahwa dia harus aslinya sekian begini. Oke. Jadi cluenya yang bisa cepat ditangkap. Oke. Apa tadi? Kalau ya iftiraan beneran 26. Iya, iftiraan. Ya, taruh. 36. Ya, taruh ya. 36 ya. Yaftaruna. Ini ya, yang ini. Ya. Ya. Taruna. Ya. Taruna. Ini ya. Oke, ini kan yang ini. Iya nih. Oke, baik. 36 itu. Tanyakan adalah ini ceritanya tadi. Ini aslinya. Nah, ini anu juga aslinya dulu. Aslinya adalah Yaftaruna. Iya, Yaftaruna. Nah, ini ya. Ceritanya itu hanya untuk mempermanis supaya kita mudah mengingatnya. Jadi cerita misalnya Bad Reni nggak suka cerita itu ini ya nah Itu kamusnya halaman berapa ya Uni? ini ya Halaman berapa Bu Nimi? 315. Nah sekarang 315. Sekarang Bad Reni ini kan untuk menjadi ini. Nah, ini pergi kan? Nah, ini pergi. Hilang. Bukan waw sukun yang hilang. Iya. Oh, you ya. Iya. Hari Kemudian Nuna. Nemi pakai istilah
Kita kan tahu kalau iya Ia tidak besti dengan doma. Iya, ini bestinya dengan doma. Iya. Nah, kalau wow, Masya Allah, bestinya dengan Kalau iya bestinya Terbalik. dengan Ia tidak besti dengan doma, Terbalik, tapi kan terbalik. kasroh. Iya, ini bestinya dengan kasroh. Kasroh. Kalau wow itu dengan doma. Nah, ini dipegang dulu ini, ya. Ya. Nah, sekarang lihat. Yaftariuna, apa yang enggak klop? Iya, ini kan? Iya. Karena kata doma. Kan enggak besti. Pergi dia. Ya. Nah, kan sehingga dia ingin pergi. Ya, baru. Sebelum pergi dia meninggalkan domanya kan ke sini. Nah, dan ini dibawanya. Mestinya kan kasroh. Mbak Reni? Ya, ya. Nah, sehingga jadi yaftaruna. Jadi yang pergi itu iya. Iya, iya. pergi dengan bestinya gitu. Dia membawa bestinya. Iya, pergi. Dia pergi dengan doma. Ya pergi atau ya menghilang membawa harokat kasroh dan meninggalkan harokat doma. Gitu kalimat sederhananya. Mbak Reni, oke kira-kira? Jadi saya udah ngerti nih, caranya udah ngerti kalau ya itu nggak mau doma. Cuman kadang pada saat kita memenggal ayat, itu saya suka bingung ini, maksudnya Nggak boleh bingung. nggak boleh bingung. Apa? Jadi harus diketahui polanya lebih awal ya nih ya. Iya kan kelihatan. Itu kelihatannya seperti ini. Ini kan iya taruna. Iya ini kan kakak SAD. Bentar ya supaya kita ini paham dulu ya. Iya ini ciri kakak SAD. Iya. Wow sukunna ini ciri pelaku di belakang. Iya. Dan ta di tengah ini adalah pola, ya kan? Iya. Ta kan pola. Berarti cuma ada 1-2 huruf. Nah, yang ketiganya kemana? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Nah, berarti yang ketiganya huruf sia yang menghilang, gitu. Oh, di sini ada huruf sia ya. Iya, yang menghilang ini huruf sia, yang iya ini huruf sia, Berani. Yang bisa menghilang itu huruf sia. Iya. Sesuai dengan karakter huruf sia. Bisa menghilang, melebur, dan berubah bentuk. Jadi kalau bingung, yaftaruna. Kenapa jadi yaftariuna? Kita buang dulu aja kakak SAD-nya. Iya di depan buang, dan ta di tengah kita tahu bahwa itu pola kan? Pola. Nah, buang juga berarti cuma fa dan ro. Yang ada Berarti kurang satu. Nah, yang mana kurang? Ya pasti huruf sia. Karena yang bisa hilang-hilang itu huruf sia. Itu apa namanya yang hilang itu bisa wow juga ya nih ya? Iya bisa. Bisa wow kan? Pokoknya iya dan wow bisa hilang huruf sia. Iya nih, makasih nih. Ya. Nanti kalau ketemu lagi yang huruf wow kita bahas lagi ya. Yang penting tahu dulu konsepnya. Iya. Apa cuma ada 2? Sementara kita tahu akar kata itu kan 3 huruf. Iya. Nah, kok ini cuma 2? Nah, kemana yang ketiga? Oh, pergi berarti. Siapa yang bisa pergi? Ya usia, gitu ya. Iya nih. Oke ya. Iya nih, makasih. Baik. Oke, Bapak Ibu. Baik. Demikian tadi ya. Kemudian untuk pesan moral bagi yang trio ini, yang karena ini pertama ya. Tidak usah gentar, tidak usah takut, tidak usah gugup, tenang aja ya. Persiapkan aja sesuai dengan pembagian tugas. Ya, kalau mau nunggu pinter dulu, bisa dulu, tidak akan pernah maju. Benar nggak Pak Helmi? Iya Jadi, iya ini. maju sesuai dengan apa yang ada sekarang. Sebagai perbandingan. Nah ini Pak Helmi saksinya. Uni pertama tampil dulu, baru belajar 3 bulan. Hebat. Seluruh materi baru sampai huruf sia poin 3.
sudah langsung tunjuk Pak Helmi buktinya saksinya. Langsung ditunjuk di depan umum, di depan sesudah kajian pada subuh. Pasti Pak Helmi uni ayat. Lah, uni melongo. Terus, nah kata nih kok kasih ayat. Ya, malah langsung ditetapkan ya Pak Helmi ya. Iya, Uni. Aspek 120 katanya. Bayangkan baru belajar sampai huruf sia poin 3. Tapi dengan tekad, pokoknya kalau sudah disuruh berarti kita coba. Berarti kalau guru kita sudah nyuruh berarti gurunya percaya gitu ya. Nah, penampilan pertama itu memang nggak pede, sama semua orang yang tampil pertama tidak pede. Karena kita merasa baru belajar dikit, ya. Tapi tetap semangat ya, karena kan dia udah pesen. Kalau nggak tahu ya ada Buya. Buya. Iya, iya. Dan kok kalau enggak dapet pertanyaan iya Buya tahu ledo itu. Apa malah Buya sudah ngasih aba-aba, tolek kiri tolek kanan itu ini tandanya. Kalau tolek kiri tolek kanan berarti Buya langsung tampil. Jawab cepat ya. Jadi tampil pagi itu adalah sebagai proses pembelajaran ya supaya kita berani. Kalau ibarat kita belajar, masa enggak pernah dites, enggak pernah ada semesteran, enggak pernah ada tes gitu kan? Gitu ya. Ya, jadi tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Contoh lagi, maaf, Pak Dam. Pak Dam tampil pertama coba tanya, berapa lembar Pak Dam persiapan? 20 lembar. Masih tutup. Pak Dam masih ketutup Pak Dam. Oh iya. Double folio nih ditulis semua. Berapa lembar Pak Dam? 20 nih. Nah ini ibu-ibu Pak Dam itu 20 lembar persiapannya tampil perdana. Nah kenapa perlu ditulis ini ngomong? Pada saat kita ngeblank, kita ada yang dilihat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua membantu membenarkan. Oke ya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Oke ya, mantap ya. Ya, bisa. Nah, hari Selasa kita coba latihan untuk persiapan diskusi, oke ya? Jadi mulai hari ini siap-siapkanlah ore-oreannya. Ini nah buktinya Pak Dam 20 lembar katanya. Nah mungkin ini tidak ya karena bertiga ya. Jadi mungkin 5 lembar cuma satu orang. Jadi itu memang 10 lembar lebih Uni. Proses yang harus dijalani. Itu proses yang harus dijalani. Oke ya? Baik. Kalau sekali tampil beko tampil kedua tanya Pak Dam. Tampil kedua berapa Pak Dam persiapan? Oh, enggak ada lagi nih. Enggak ada lagi. Itu. Kalau tampil pertama memang seperti itu. Oke ya? Oke, semangat semuanya. Terima kasih Uni. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya